Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja di SMKS Wira Informatika Global Kabupaten Sukabumi. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan restitusi terhadap 2 kasus dengan 2 siswa yang berbeda. Selamat menyaksikan. Kasus pertama, Rangga, murid SMKS Wira Informatika Global kelas 11 TKV 1. Sudah beberapa kali tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan dengan alasan masalah keluarga. Di 1 minggu terakhir, Rangga menjadi tidak semangat dalam belajar. Bahkan beberapa kali Rangga pulang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, sehingga Rangga pernah diamankan tasnya oleh guru mata pelajaran yang lain. Rangga kemudian dipanggil untuk penanganan dengan segitiga restitusi. Ya, masuk. Boleh. Duduk lagi nih. Bentar. Cek gak? Oke, Rangga ya. Rangga kira-kira tahu nggak Rangga kenapa bawa pangkat sekarang? Kira-kira menurut Rangga gitu. Jarang masuk sekolah. Hah? Jarang masuk sekolah. Terus apa lagi kira-kira? Menurut Rangga belajar. Kira-kira apa lagi? Sering apa? Pulang bukan di jamnya. Ya, pulang bukan di jamnya. Oke. Itu aja dua. Oke, baik Rangga. Sebelum Bapak mulai di sini, perasaan Rangga sekarang gimana? Coba pengen tahu. Hari ini semangat nggak buat belajar? Semangat. Ada masalah nggak di rumah? Ada masalah ya. Oke, ya. Semoga Rangga bisa menyelesaikan masalahnya nanti. Kalau misalkan ada bisa diselesaikan. Terus kalau mau diceritakan ke Bapak boleh. Oke. Rangga ini, alhamdulillah Rangga sudah mau jujur sama Bapak mengenai kenapa Rangga Bapak panggil sekarang. Ya, ada 2 di sini masalah. Yang pertama, Rangga berkata jujur karena Rangga jarang masuk sekolah. Yang kedua, Rangga juga jujur karena pulang lebih awal dibandingkan dengan jam pulang ya. Yang pertama, Bapak yakinkan setiap manusia itu punya rasa salah, betul nggak? Pernah berbuat salah, yakin nggak?
Betul nggak? Bapak pun sama. Bapak bukan manusia yang sempurna, Bapak bukan manusia yang benar selalu selamanya. Bapak juga pasti punya kesalahan. Yang terbaik itu, yang baik itu adalah Rangga mau mengakui kesalahan. Alhamdulillah sampai sekarang Rangga sudah mengakui kesalahan. Nah, Bapak ingin tahu sekarang kenapa Rangga melakukan itu. Yang pertama dulu deh, Rangga jalan sekolah. Kenapa tuh? Kenapa boleh kamu bisa ceritakan? Oke, terus? Jadi Gak semangat karena ada masalah keluarga, jadi Rangganya kurang semangat untuk sekolah. Terus apa lagi kira-kira kalau bisa kamu ceritakan? Terus kalau misalkan Rangga pulang lebih awal, kira-kira kenapa? Ingin tidur, betah nggak di sekolah? Di kelas aja lah. Nah, tapi pengen tidur gitu, pengen pulang. Kenapa? Karena waktu suka begadang nggak? Suka begadang, nggak begadang kenapa itu namanya? Main game. Nah, kemarin ikutan game nggak? Lomba game kemarin? Ikut menang? Kalah. Berarti lagi. Nah, Rangga, kalau misalkan seperti itu, alasan Rangga, bisa nggak kita putar balikan hal yang seperti itu, kelemahan Rangga itu dijadikan sesuatu yang lebih baik. Justru bukan kalau misalkan Rangga orang tua ada masalah, dengan Rangga melakukan hal yang seperti itu nggak sekolah, menjadi solusi nggak kira-kira? Apakah akan selesai nggak masalahnya kira-kira? Enggak, ya nggak akan selesai, betul nggak? Kira-kira harus gimana tuh nanti? Diberesin, bagaimana memberesankannya? Salah satunya Rangga bukan menjadi menambah beban Rangga sendiri tidak sekolah. Kalau misalkan nggak sekolah, jadi beban buat Rangga. Nilai harus dikejar, nanti ada masalah seperti itu. Ya, jadi Bapak harap hal yang seperti ini jadikan pemicu motivasi buat Rangga dalam diri Rangga, bukan kasih mama dan kasih bapak bahwa Rangga bisa berprestasi. Tinggal perlu ditindaklanjuti, bukan hanya sampai dengan sekarang aja sekolah kita. Ya kayak jadi Bapak harap Rangga tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Dia justru memberikan kepada si mama yang tidak sebapak. Nah, hasilnya biasa kan kemarin tasnya diambil sama izin ya, Bapak belum bisa menyimpulkan apa-apa dulu, pengen dengar dulu dari izin, pengen dengar dari Rangga seperti apa ya. Jadi sekali lagi Bapak harap Rangga tidak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, kira-kira menurut Rangga gimana? Hal yang seperti itu salah apa betul? Salah. Sedangkan di kelas kita punya keyakinan kelas kan ya, punya kesepakatan kelas yang pernah dibuat. Masuk karena kategori di mana kira-kira sekarang? Disiplin nggak kira-kira? Ya, tidak disiplin. Sedangkan di kelas kita itu harus disiplin. Kita kan udah punya kesepakatan kelas waktu itu sama-sama. Ingat nggak? Ingat ya. Jangankan datang terlambat kita buat kesepakatan kayak gimana, kita yakin bahwa harus berjalan dengan baik. Tidak sekolah pun atau pulang lebih awal pun itu tidak masuk ke dalam tidak disiplin. Ya, nah ya. Jadi Bapak harap Rangga bisa merubah itu semuanya menjadi yang lebih baik lagi. Mau nggak Rangga? Kalau misalkan terjadi lagi, kira-kira gimana nggak? Hal yang seperti ini, misalnya nggak ya, Rangga jangan takut dengan bapak nggak akan ngaku
Ya, Bapak nggak akan menghukum Rangga seperti apa bukan. Ya, tapi Bapak ingin mendapatkan solusi dari Rangga, masalah dari Rangga seperti apa. Ya, kalau misalkan ada masalah dengan orang tua, kita selesaikan sama-sama semuanya. Masalah dengan orang tua, ada si AA kan? Ada ya? Ya kemarin di AA kan? Kakak Rangga juga ada, terus seperti apa? Ya, atau misalkan Bapak perlu ke rumah, bisa. Kalau misalkan Rangga perlukan pergi ke rumah bisa. Kan cuma mau bagus bener kemarin gini. Jangan sampai Bapak visitasi lagi kayak kemarin. Kasihan kemarin gini dikaluasun nya. Terus pas visitasi juga, apakah Bapak menghukum Rangga? Enggak kan? Enggak, Bapak hanya menanyakan saja. Sekarang pun sama, hanya menanyakan saja dan tolong dijadikan suatu pembelajaran. Ya, sekali lagi kasihan orang tua Rangga. Oke, bisa ya? Ambil yang pertama buat Rangga sekarang. Kalau misalkan ada lagi nanti Bapak ngobrol lagi. Ya, Bapak akan pantau lagi nih seperti apa kegiatan Rangga di kelas. Ya, janji? Oke. Terus kira-kira kalau misalkan Bapak boleh tahu Rangga tuh suka mainnya kemana aja? Kalau pulang tuh sama anak-anak yang lain? Di warung mana deh, warung belanja. Siapa aja itu? Di kelas kita aja lah. Terus si Adis, Iki, Rizky, terus udah. Berarti 4 lagi ya, 3 lagi ya. Itu suka pulang bareng juga. Yang suka pulang duluan itu siapa? Iki yang Rangga katanya. Yang lalu biar nggak terganggu, tapi harus diperbaiki. Jadinya cuma banyak. Oke, siap? Semangat. Oke, ya, sehatnya mobilnya. Salam kasih sama. Oke, semangat itu bisa nggak lupa. Ya, enggak lanjutkan lagi. Kasus kedua, Farel merupakan murid SMKS Wira Informatika Global kelas 11. Ia merupakan siswa pindahan. 3 bulan pertama Farel sekolah berjalan dengan baik. Bahkan Farel mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Namun setelah mencalonkan OSIS, Farel beberapa kali tidak masuk sekolah dan datang terlambat. Bahkan pernah bolos di salah satu pelajaran di jam ke-8 sampai dengan jam ke-9 dengan alasan ketiduran di masjid. Dengan kasus tersebut, Farel dipanggil untuk penanganan dengan segitiga restitusi. Ya, masuk. Duduk lagi. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Mantap. Maaf ya, nunggu. Udah 2 kali panggilan sama Bapak, jadi harus bolak-balik Farelnya. Mohon maaf. Farel, gimana kondisi sekarang? Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Pilih kegiatan apa tadi? Terima. Bikin video. Kelompoknya siapa aja? Gilang. Terus nggak tahu namanya lupa. Belum tahu ya. Oh, dari beda kelas kan ya? Iya, beda kelas. Oke, udah. Farel, kira-kira tahu nggak kenapa Bapak panggil sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali nih. Enggak. Iya. Oke, Bapak tidak dapat apa namanya absensi. Iya. Bapak cek absensi. Ada beberapa kali Farel masuk. Betul nggak? Itu. Pak ya? Iya. Iya, gitu kan. Dan tidak ada keterangan ke Bapak. Kenapa kira-kira? Betul nggak itu? Kalau kemarin seminggu, kalau 4 hari bukan Pak ada. Ada. Nah itu mah sakit tapi nggak bilang ke grup. Itu dia. Nggak perlu bilang di grup juga. Yang penting japri ke Bapak aja. Terus Bapak lagi kira-kira? Lupa sih Pak. Lupa itu. Terus pernah waktu itu juga dulu katanya tas. Pengen. Udah diambil. Udah. Udah gini aja ya. Satu, namanya juga pelajar, ya, usia remaja dan manusia juga.
setiap manusia pasti punya kesalahan, betul nggak ada? Iya benar. Bapak juga sama, bukan manusia yang sempurna, bukan seseorang yang selalu benar, Bapak juga ada salahnya, ya. Tapi yang paling tepat itu adalah orang yang hebat itu adalah orang yang tidak sempurna, ya. Jadi dan mengakui kesalahannya, Iya. gitu ya. Ada mengakui nggak kesalahan kira-kira? Mengakui. Selain itu apa lagi? Kalau ada kegiatan yang kurang belajar, padahal jarang masuk. Jarang masuk. Iya, kalau kegiatan misal ada kegiatan dari sekolah kita jarang masuk. Kalau sedang belajar, Selain belajar sebenarnya gimana? jadi kalau ada kegiatan sekolah aja. Kalau selain dari sekolah tadi Kalau kegiatan belajar jarang suka. musik ya. Alhamdulillah. Farel, alhamdulillah berarti kalian mengakui pernah pulang sebelum jam pelajaran nggak kira-kira? Selain yang diambil tasnya itu. Belum pernah, itu doang sih yang ketiduran di itu Kak. Kecil. Coba kita selesaikan itu satu masalahnya. Soalnya aku belum selesaikan masalah itu ya. Gimana ceritanya? Gitu waktu ketiduran di masjid itu. Di masjid Pak, pada salat, Ya. ngantuk ketiduran Terus? ketiduran weh. Hmm? Pas lihat jam udah jam 2 mau masuk kayak kepikiran gak bakal dimasukin gitu. Udah kayak di sana di warung. Di warung. Sama siapa aja itu? sama Angga doang. Angga siapa? Si Angga, Angga atau Rangga? Rangga. Rangga. Ya, kebetulan ada di situ si Rangga. Angga sekolah waktu itu. Orang tahu si Rangga ke sekolah apa enggaknya? Ke sekolah kayaknya. Iya. Kebetulan Rangga juga waktu itu masuk sekolah. Sekolah. Kan tasnya dua-duanya dibawa. Ya kan? Nah, di situ. Nah, berarti itu teh kesalahan kira-kira atau bukan? Sampah ya sih Pak. Kesalahan Farel. Farel mengakui itu ya? Iya. Karena Farel ketiduran di masjid. Jam istirahatnya sampai dengan jam berapa gitu kan? Jam setengah 1-an. Setengah 1 ya? Paling jam 1.45. Jam 1 kita masuk lagi gitu ya. Nah, hal yang seperti itu tolong berarti Farel harus gimana tuh kira-kira untuk kedepannya? Terus waktunya aja. Ya, mengatur waktu ya. Mengatur waktu harus lebih baik lagi, jangan sampai hal tersebut terulang lagi gitu. Tapi Farel alhamdulillah langsung WA ke bapak. Iya. Tapi kalau kesalahan tadi terulang lagi, jangan diam di warung seharusnya Farel. Tapi datang sekolah. Temui guru, temui guru piket. Ya, ditemui guru piket langsung. Ya. Terus masalah yang nggak sekolah, jadi selain itu kenapa alasannya? Ada masalah nggak di rumah? Nggak Ada. Benar nggak ada? Kalau misalnya ada masalah di rumah ya oke, nggak apa-apa. Tapi tetap itu harus dievaluasi sama Farel. Iya. Ya, karena itu sebuah salah. kesalahan. Kita udah punya kesepakatan kelas, ingat nggak? Iya. Apa tuh kira-kira? Sebelum ini masuk pelajaran. Nah, masuk pelajaran. Berarti kan harus disiplin ya. Di kelas. Ya, nilai-nilai yang bisa diambil dari jangan terlambat, jangan buang sembarangan, sampah sembarangan. Berarti itu nilai disiplin, kedisiplinan gitu harus diperbaiki sama Farel. Ya, jadi itu catatan Bapak yang sudah saya lihat beberapa poin-poin ini yang Farel buat. Tolong sekali lagi untuk nilai kedisiplinan di sini tolong diperbaiki. Ya, nah Farel ya. Terus jangan sampai diulangi lagi hal-hal yang sudah terjadi. Saya bangga kemarin Farel mencalonkan sebagai OSIS, itu kan out of the box sekali ya. Farel mencoba seperti itu. Kira-kira Farel kedepannya mau aktif nggak sih di sekolah itu bagaimana? Maunya sih aktif. Maunya sih aktif, tapi kenapa nggak bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Iya, kayak gak bisa deh kalau udah kelas 11 gitu. Kelas 11. Tanggung aja. Tanggung ya. Kalau misalkan nanti diikut sertakan di kegiatan sekolah, Farel siap? Iya. Misalkan jadi anggota OSIS gitu, mau ikutan? Iya harus ikutan lah ya. Karena untuk melatih soft skill Farel, padahal kan di sekolah sebelumnya jurusan apa? Jurusan Multimedia itu kan. Sekarang di Kavi, khawatir ada yang ketinggalan, itu kejar ya lebih aktif lagi. Jadi pembicaraan kita sekarang saya hanya komunikasi aja ya. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Hal-hal yang tadi pulang
tidak sekolah, kemudian pulang lebih awal karena ketiduran tadi. Jadi dilihat, wah jam segini udah masuk, malah Bella kedenger loh sampai situ. Kedengeran. Nggak kedenger ya karena tidur sama terima. Berarti lihat jamnya udah ada nih. Kalau bisa alarm sama kamu. Alarm dapat langsung aja. Ya. Jangan sampai terbawa sama suasana teman-teman Anda yang negatif. Lihat teman-teman yang positif kayak gimana, ikuti belajar yang baik gitu. Kalau udah bagus jadi sekretaris, gitu kan. Udah kemarin aktif mau mencalonkan OSIS, jangan jadi kemarin gagal mau lanjut deh nanti salah ya. Itu kan rasa tanggung jawab Farel dulu udah mulai muncul gitu ya. Betul nggak? Nah, berharap seperti itu, tularkan hal-hal yang positif yang pernah Farel lakukan di sekolah kemarin, hilangkan hal-hal negatif dari sekolah yang lalu dan sekarang. Kalau misalnya teman-teman ada yang negatif, jangan diulangi lagi, lanjutkan aja. Paham ya? Paham. Siap? Siap. Bisa berubah menjadi lebih baik ya? Bisa. Insya Allah. Bapak tahu Farel punya potensi yang luar biasa dalam diri Farel, tinggal Farel yang keluarkannya. Bapak nggak bisa mengeluarkannya, tapi Farel yang bisa. Jadi sendiri ya, Pak? Iya, dari kamu sendiri. Cok, nanti kudu bisa. Ya, teman kamu itu siapa lagi yang perempuan? Gina. Nah, Gina kemana itu? Berhenti kan? Gak ada teman. Sayang sekali itu kan. Gina nggak ada teman, tapi kamu bisa gitu kan? Itu luar biasa. Padahal kayaknya Gina juga bagus sebetulnya kayaknya. Pinter, Pak. Pinter kan? Ada potensi itu di situ, tapi kenapa nggak dapet di sini? Gak apa lah. Gina nggak bisa, berarti Farel yang bisa. Oke, semangat. Sip. Ya, sukses ya. Demikianlah video mengenai Oh, ya. penanganan anak dari 2 kasus atas nama Rangga dan Farel di SMKS Wira Informatika Global dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.